Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez, tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi, tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun, Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suriah atau Syria sekarang sampai Irak, sampai yaitu Sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar, tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Israel menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara, kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dollar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun, saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana, ikuti rencana Tuhan. Saat ini, yaitu Laut Mati itu sedang turun, saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya, yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47 akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana, akan ada pohon-pohon buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai, ke 1000 tahun shalom, hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai, termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat, saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita. Mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133. Di mana ada harmoni, di situ akan ada urapan baru, akan ada berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita. Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur, ada juga yang sudah percaya, tetapi Yesus is for now. Ya, karena namanya I am. Namanya bukan I was atau I will be. Namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Haleluya, shalom. Sekali lagi umat kesayangan Allah yang sudah diberkati Tuhan, shalom. Biarlah kasih Tuhan senantiasa memiliki dan membuat hubungan kita baik kepada Tuhan. Senantiasa menyenangkan hati Tuhan, amin. Kita bersatu, kita bersyukur. Biarlah setiap hidup kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan, untuk setiap anugerah Tuhan yang tercurah bagi setiap kami, bagi keluarga kami, bahkan bagi bangsa Indonesia dan kota kami Jember. Biarlah bangsa ini senantiasa selalu disenangkan oleh Tuhan. Biarlah bangsa ini selalu menyenangkan hati Tuhan, terutama kota Jember Tuhan. Biarlah kota ini menjadi kesukaan Tuhan. Diberkati tanahnya, diberkati airnya, diberkati udaranya,
apapun yang ada di bangsa Indonesia dan kota Jember, semuanya dalam kendali dan kontrol Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga mengurapi setiap aparat keamanan, setiap pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia dan kota Jember. Biarlah mereka boleh bersatu hati memajukan bangsa Indonesia dan kota Jember seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, hikmat yang baru untuk setiap pemimpin-pemimpin ini boleh memajukan bangsa Indonesia dan kota Jember. Sehingga bangsa Indonesia menjadi kota kebanggaan Tuhan. Biarlah kota Jember menjadi kota kebanggaan Tuhan. Mata Tuhan senantiasa tertuju atas bangsa Indonesia dan kota Jember. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas bangsa Indonesia, atas kota Jember, sama seperti dalam kerajaan surga. Kami juga menyerahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan, pemimpin-pemimpin rohani kami ini Tuhan. Berkati Pastor Timotius Arifin dan juga istri, juga Pastor Benny Kristanto dan juga istri. Kami percaya Tuhan memilih setiap hamba-hamba-Mu ini untuk menjadi teladan atas setiap kami, untuk menjaga setiap jiwa-jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan hikmat yang senantiasa baru. Biarlah kemanapun hamba-hamba-Mu ini pergi melayani Tuhan, tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran, bahkan mujizat senantiasa terjadi atas pelayanan mereka. Terima kasih Bapa. Tuhan urapi, Tuhan berkati kehidupannya. Biarlah apapun yang ada dalam hidup mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kini kami mau bersorek-sorek bagi nama Tuhan, karena kami tahu hidup kami senantiasa aman di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau antusias untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Biarlah Raja di atas segala Raja itu boleh senang, boleh disenangkan lewat setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa yang antusias untuk memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama bersorak dan berkata, haleluya, amin. Biarlah hidup kita senantiasa mengatakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Hanya kasih Allah yang menyatukan setiap kita. Terima kasih Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Sekali lagi kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Mu tercurah
kebaikan Tuhan selalu tercurah atas hidup kami. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Karena bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kami mau melompat bagi Tuhan, melompat bagimu, sebelah-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah, kami mau bersyukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah setiap kami memuji Engkau Tuhan, memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebelah-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, Engkau baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, sebab Dia baik. Sampai selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, Engkau baik Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan suara-suara kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terbaik bagi hidup kami, Engkau yang awal dan yang akhir. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Bahkan kebaikan-Mu melebihi yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Kau menjadikan kami serupa gambaran-Mu dan berharga di mata
karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Engkau selalu ada Tuhan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Oh Yesus, Kau telah mengulang segala yang baik dalamku. Kau jadikan kami, serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah mengulang karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Kau Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Kau Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu Tuhan, hanya Engkau
Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Biarlah kasih-Mu selalu tercurah bagi kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dan hanya kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan untuk melakukan setiap kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi, hanya Engkau yang kami kagumi Tuhan. Perbuatan tangan-Mu yang ajaib itu Tuhan. Terima kasih Yesus. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Tiada duanya sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Biarlah kasih-Mu yang mampukan kami Tuhan. Ku kagumi dalam hati hanya kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini kami akui Engkau Tuhan. Segala perbuatan-Mu yang ajaib. Sekali lagi katakan, Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui hanya kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Tiada duanya. Haleluya. Sorak-sorak bagi kemuliaan Tuhan. Kami mengakui kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Kasih-Mu yang selalu sabar dalam kehidupan setiap kami. Senantiasa menantikan kami untuk kami kembali bertobat. Untuk kembali kami ke jalan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan kasih-Mu. Untuk kesabaran-Mu dalam hidup kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan berbicaralah. Ajarkan kami perintah-perintah-Mu. Supaya kami tahu dan kami melakukannya. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami semua boleh belajar dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dari hari ke hari hidup kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan kami mau siap mendengar firman. Mari kita siap katakan amin. Amin. Haleluya, silakan duduk. Apa kabarnya pagi hari ini? Belum sarapan. Ya, hari ini tanggal 23 Maret. Ya, sudah
minggu keempat di bulan Maret ini dengan tema bulanan Walking in Reconciliation. Siapa yang sudah melakukannya? Boleh lihat. 1, 2, 3. Oh, masih ada yang belum. Oke, kita akan lanjutkan. Ya, paling enggak dalam bulan ini sudah 3 kali kita mendengar. Minggu pertama, kedua, ketiga, dan ini keempat. Semoga saudara enggak bosan. Ya. Ini ada pantun. Nanti dijawab ya, cakep. Ya oke, ini saya belajar nih. Ini buat yang suka mancing ini. Siapa yang suka mancing ya? Jangan mancing perkara ya. Mancing kerusuhan. Narik senar, jangan sampai kendur. Iya. Kalau dengar khotbah, jangan sampai tidur. Ada lagi. Biar bangun semua kita. Bawa pukat ke tengah lautan. Kalau sepakat, ayo kita salaman. Ayo salaman. Ya kalau saudara mengikuti dan mencatat kiranya seperti ini. Jadi dalam kuartal 1 tahun 2025 ini tema dalam kuartal adalah clearing the path. Ya, meluruskan, membereskan jalurnya. Dan di Januari, kalau saudara ingat itu judulnya adalah Restoring Relationship, mengembalikan atau memulihkan hubungan. Kemudian di Februari adalah Forgiving Offenses, mengampuni kesalahan, mengampuni keselekan itulah. Dan yang kita bulan Maret adalah Walking in Reconciliation. Kalau saudara perhatikan ini 3 hal ini adalah saling berhubungan untuk membereskan hati kita di dalam kuartal 1 ini supaya nanti di bulan-bulan berikutnya kebenaran firman Tuhan akan semakin jadi berkat bagi kita. Ya, itu saling berhubungan semuanya. Kalau nggak ada restoring relationship, saudara nggak bisa berjalan dalam rekonsiliasi. Rekonsiliasi menghubungkan juga antara mengampuni dengan mengembalikan hubungan itu tadi. Jadi kalau saudara memahami ini adalah 3 hal trilogi yang saling berhubungan. Dan kata relationship sendiri, rekonsiliasi sendiri itu berasal dari kata, bukan dari bahasa Yunani atau Ibrani, tapi dari kata bahasa Latin, dari kata reconciliare. Re itu artinya kembali, conciliare itu menyatukan, mempertemukan. Jadi artinya secara sederhana adalah mempertemukan kembali, memulihkan hubungan. Kalau ada kata kembali, berarti artinya sebelumnya sudah. Ya, sebelumnya berarti sudah. Jadi kalau saya coba bikinkan gambarannya kira-kira demikian. Awalnya ada hubungan baik, gitu kan? Kemudian ada konflik. Kemudian ada rekonsiliasi dan hubungan baik lagi. Itu polanya. Dan kalau memang tidak pernah ada hubungan baik, ya kemungkinan konflik kecil. Tapi kalau seandainya pun terjadi konflik, maka rekonsiliasi rasanya enggak mungkin kembali lagi. Wong sebelumnya juga enggak pernah punya hubungan kan. Jadi itu pola yang kalau kita lihat dari hubungan baik, ada konflik, ada rekonsiliasi, ada hubungan baik. Ya. Tapi berapa banyak di antara kita, kadang-kadang kalau ada konflik, kita berpikir, ya sudah beres lah. Kita nggak perpanjang lagi, kita anggap selesai gitu kan. Jadi nggak peduli dia mau kembali lagi menjadi hubungan baik atau nggak peduli. Padahal rekonsiliasi itu tujuannya adalah menyatukan kembali dan ada hubungan yang baik lagi.
Kalau enggak melakukan itu berarti enggak ada rekonsiliasi. Dan ini yang orang Jawa, maaf untuk yang bukan orang Jawa ya. Jadi zaman dulu itu ada tembang anak-anak ya, saya tinggal di kampung dulu. Kalau yang usianya seumur saya masih tahu lah. Jadi ada tembangnya bunyinya gini, ini bahasa Jawa nih. Gempo paku deluang kertas. Jadi artinya itu deluang itu ya kertas itu ya, itu cuma kayak pantun gitu ya. Gempo paku deluang kertas, biyen koncoku saiki tak lepas. Nah, jangan-jangan kita melakukan seperti itu. Jadi dulu teman karena gara-gara konflik kita, ya sudah saiki tak lepas. Ya karena kita nggak kepengin lagi untuk bersatu lagi. Tapi saya pikir warga Rock enggak demikian ya. Amin. Amin. Jadi jangan dicoba seperti itu. Tapi yang kita lakukan adalah dulu temanku, sekarang juga temanku. Ya itu. Tapi kalau saudara, ini juga bagi yang umurnya tua-tua ya. Jadi begini, kalau film-film zaman dulu itu yang terkenal film-film Hong Kong, masuk Indonesia, film silat, itu ceritanya sebetulnya mirip-mirip. Pokoknya dia kebenaran mengalahkan kejahatan, kebaikan mengalahkan kejahatan. Pendekar menang, mungkin awalnya ada kalah, kemudian dia di akhirnya menang. Itu seragam, selalu ceritanya seperti itu. Beda dengan tema-tema sekarang, itu banyak plot twistnya kan. Ternyata yang kita anggap itu pahlawan ternyata itu penjahatnya gitu. Kalau zaman sekarang kan seperti itu, agak rumit. Nah, memahami cerita-cerita silat zaman dulu ya kita seru sih. Kalau saudara tahu yang sekarang udah tua sih, Jackie Chan itu era-eranya dia masih zaman remaja mudanya. Dia ada pemain film yang terkenal, dan ada lagi nama-nama yang mungkin saudara tidak tahu, ada Tilung, ya, ada Fusion, ada Chen Kuante, gitu, Chin Kuan Chin. Jadi ceritanya begini biasanya, ada Pak Adi mengetahui ya, ada apa namanya, ya katakanlah itu murid pendekar gitu kan, dia dari Padepokan di gunung, terus dia turun gunung, merasa ilmunya udah cukup, dia turun gunung ke kota. Terus biasanya dia ketemu juga dari padepokan lain yang juga turun gunung mau ke kota. Ya tujuannya mempraktekkan ilmunya. Sudah dipesenin sama gurunya. Nanti kamu ilmunya sudah cukup dan kamu harus turun ke kota, turun gunung untuk membasmi kejahatan. Jadi pesannya udah mulia itu, pesannya yang bagus. Nah di tengah jalan biasanya mereka ketemu antara pendekar A, pendekar B ini. Dan mereka karena sesuatu dan lain hal bertengkar, berkelahi mereka, biasanya gitu. Dan itu seru, berkelahinya biasanya seru karena mereka mempraktekkan ilmunya masing-masing dari Padepokan A dan Padepokan B ini. Terus, nah biasanya kemungkinannya dua, draw sama kuat, atau satu menang, satu kalah. Ya, itu ceritanya begitu. Kalau draw biasanya mereka akan jadi saudara di dalam misi berikutnya untuk ke kota untuk membasmi kejahatan. Tapi kalau ada satu yang kalah, satu yang menang, maka yang kalah biasanya, jadikan aku muridmu guru. Pernah dengar kata itu kan? Dia sambil pai-pai gitu kan, jadikan aku muridmu guru. Jadi dia anggap yang lebih kuat itu jadi gurunya, dan dia ingin menjadi muridnya. Tapi ujung-ujungnya gak sama, mereka bersatu. Jadi dari yang tidak kenal, ributan, malah setelah itu bersatu. Nah ini adalah hal yang baik. Jadi konfliknya, ributnya mereka bukan membuat mereka terus jadi dendam. Itu sinetron biasanya ya. Kalau yang ini adalah ketika mereka habis ribut bertengkar, mereka jadi satu malah. Turunlah mereka ke kota bersama-sama, membasmi kejahatan dan apa namanya? Ya ceritanya sampai di situ kemudian bubar. Mereka menunjukkan bahwa kebenaran harus menang dari kejahatan. Ya. Nah sekarang kalau contoh praktisnya
dalam kehidupan sekarang, kalau kita nggak kenal, kemudian ya contohlah di jalan gitu kan, kemudian serempetan gitu misalnya, kita kan nggak perlu adu ilmu kan sama pengemudi yang lain terus kita ribut bertengkar, enggak lah. Tapi ya paling kalau kita salah kita minta maaf dan kita beresin, setelah itu ya kita nggak ketemu lagi. Nah itu nggak ada rekonsiliasi, cuma ada pokoknya kita minta maaf atau dia minta maaf kita memaafkan, ya udah selesai. Paling-paling ditambah dengan biaya perbaikan, gitu kan. Jadi ya memang kalau berlalu lintas semacam itu biasanya ya kita namanya di jalan ya, kita nggak mungkin selalu mulus saja, mesti ada aja. Dan ini pelakunya seringkali ibu-ibu, minta maaf ya ibu-ibu ya. Kalau ngasih sen kiri beloknya ke kanan, ngasih sen kanan beloknya ke kiri. Nah ini kadang-kadang merepotkan ya. Dan kalau pengalaman saya nggak cuma percaya sama lampunya dia, motor itu. Saya nggak cuma percaya, oh dia ini mau kemana. Tapi saya coba lihat gelagatnya, orang ini mau ngapain sih? Ya, kalau dia nyoba ke kanan, coba tak bel. Kalau dia nyoba ke kiri lagi, berarti dia cuma lupa matiin lampu ratingnya. Tapi kalau dia masih tetap di kanan, oh berarti dia mau belok kanan. Nah kalau saya nekat, ya kecelakaan. Ya jangan seperti itu. Kita perlu mengantisipasi supaya ya jangan sampai ada konflik. Selalu itu penting, jangan sampai ada konflik, tapi juga jangan takut kalau berkonflik. Ya, jangan khawatir terus kita karena nggak berkonflik kita jadi semacam korban. Jadi oh ya wis lah. Lah kalau saudara rela dalam hati, ya wis lah itu enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, ya saudara sakit sendiri, apalagi di dalam keluarga. Jadi kali ini kita akan membahas ini dalam konteks keluarga. Ini kalau ayat temanya tetap ini ya, dari 2 Korintus 5 ayat 18-19, ini dari terjemahan baru 2. Saya coba bacakan. Semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan mempercayakan pelayanan pendampingan itu kepada kami. Sebab di dalam Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran mereka. Dan dia telah mempercayakan berita pendampingan itu kepada kami. Kalau kita baca ini, kita kadang kalau dengan rasa yang kepingin tahu, loh kok ada semuanya ini dari mana? Kata semuanya ini apa maksudnya? Ini kalau saudara baca, bisa untuk menolong kita bisa lihat dari ayat sebelumnya. Jadi 2 Korintus 5 ayat 15 itu berkata demikian. Kepotong ya? Oh enggak. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi semuanya ini adalah bahwa fakta bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, sehingga siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Jadi ini bicara tentang kematian Kristus dan pendamaian kita dengan Allah, sehingga dikatakan siapa di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Nah ini kalau saudara dibaca lanjutkan, ya ini katakannya semuanya dari Allah ini kan, dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Kata mendamaikan kita dengan dirinya. Ini kalau secara teologis ini adalah bahwa mendamaikan tuh ada rekonsiliasi antara Allah dengan kita.
ada teman yang bertanya, ngapain sih kita rekonsiliasi dengan Allah? Kenapa Allah perlu rekonsiliasi dengan kita? Bukankah kita ini setiap minggu kita sudah jadi orang Kristen? Kita sudah ke gereja, sudah berdoa, sudah baca Alkitab, sudah komsel. Kenapa harus mendamaikan diri sih sebetulnya? Ya, kok kan enggak perlu mendamaikan diri. Pokoknya kita sudah beribadah aja, kan sudah kan? Tapi setelah saya temukan coba seperti ini. Kalau hidup kita atau kita ini tidak didamaikan dengan Allah, maka kita ini enggak pernah bisa berkata Allah itu adalah Bapa kita. Kita tetap berpikir atau dalam benak kita bilang Allah itu ada, tapi jauh di sana. Kita sudah beribadah ya sudah. Itu konsep agama. Bahwa dengan pokoknya aku beribadah, wis enggak tahu, pokoknya terserah Tuhanlah mau apa gitu ya. Tapi kekristenan enggak mengajarkan demikian. Kita didamaikan, berrekonsiliasi dengan Allah supaya kita benar-benar bisa kita melihat Allah dekat seperti Bapa dalam hidup kita. Seperti satu keluarga lagi. Jadi itu yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kita enggak melihat Allah itu seperti, waduh, aku salah ya. Harus disembunyikan dari Tuhan supaya Tuhan enggak kelihatan. Nah itu konsep agama. Itu yang seperti dilakukan oleh Adam Hawa ketika dia melihat, dia belum mengalami makna bersatu dengan Allah itu seperti apa. Dia cuma merasa ya udah Allah seperti itu, dan kemudian ketika dia bersalah, dia sembunyi, dan kemudian apa yang dilakukan? Dia bilang, kau makan. Tuhan bilang, kau makan. Enggak, itu gara-gara perempuan. Perempuan, kamu makan. Enggak, gara-gara ular. Nah itu membuat kita bisa menjadi formalistik hubungannya dengan Allah. Sementara Allah memaksudkan kita menjadi satu keluarga, berrekonsiliasi dengan Allah. Jadi Allah bukan seperti pengawas gitu. Siapa yang salah ini? Oh, itu Pak Adi itu salah itu. Oh, itu ada yang salah sama Bapak Beni itu. Itu kok kakinya miring satu gitu. Enggak begitu. Tapi kalau kita jadi keluarga dengan Allah, kita dapat melakukan apa ya? Ya itu tadi, rekonsiliasi, kita bisa bersatu. Nah, gimana konsep rekonsiliasi? Ini orang enggak mudah memahami. Enggak mudah memahami kok sama Allah kok diajak berrekonsiliasi loh. Kamu itu siapa? Sebetulnya bukan kita yang mengajak, tapi Allah yang ngajak kita berrekonsiliasi. Dan kita tinggal menyambut. Karena apa sih? Karena kita harus tahu, ini secara doktrinal ya, bahwa Yesus Kristus itu adalah sang kurban. Ya, kurban, bedakan ya. Kurban sama korban. Indonesia harus membedakan. Karena kalau dalam bahasa Inggris kelihatan beda. Kalau korban itu victim, kalau kurban sacrifice, itu beda. Lah repot kalau di dalam bahasa Indonesia kok semua sama-sama dikatakan korban. Lah ini korban apa gitu kan? Yesus mengorbankan dirinya. Lah katakan Yesus sang korban. Loh, berarti Yesus korbannya dari orang-orang yang mengadili itu, dari Pilatus, korban dari Yudas, korban dari siapa saja yang membuat Yesus disalib. Padahal bukan demikian. Jadi istilah dipakai sang kurban itu Yesus Kristus ketika dia belum mati, belum disalibkan, dia adalah sang kurban. Loh kok bisa? Kan belum mati, belum disalibkan. Karena kata kurban itu artinya adalah pemberian diri Allah kepada ciptaannya. Jadi ketika Yesus sudah lahir ke dunia, itu dia adalah sang kurban.
Ya, itu kata kurban itu dalam Alkitab Ibrani dikatakan karab. Q-A-R-A-B, karab. Yang bermakna mendekat. Jadi Kristus datang untuk mendekatkan Allah dengan manusia. Sebelum dia mati ya, sebelum dia mati dia adalah tetap sang kurban. Dan kematiannya itu cuma semacam risiko dan konsekuensi dari sang kurban ini. Jadi prosesnya sebelum dia mati sudah sang kurban, dan ketika dia mati itu cuma sekedar konsekuensi dari sang kurban tadi. Karena dia tugasnya adalah mendekatkan dari Allah dengan manusia, didekatkan. Kenapa bisa demikian? Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan. Mengapa? Karena kita tahu hanya Yesus Kristus yang punya duinatur. Dia adalah Allah 100%, dia juga manusia 100%. Jadi dia bisa menghampiri Allah, dia juga bisa menghampiri manusia untuk menjadi pengantara. Tidak ada satupun pribadi lain yang sanggup melakukannya kalau dia nggak punya duinatur seperti ini. Karena kalau katakanlah kemarin kita belajar tentang imam besar. Imam besar tuh kalau datang kepada Allah itu prosesnya luar biasa. Kalau dia sampai ada kesalahan, ya, maka dia bisa mati di dalam ruang Maha Kudus. Itu api Allah akan menyambar dan dia mati. Jadi kita tahu bagaimana posisi Yesus Kristus dapat menjadi pengantara dan pendamaian bagi kita karena itu. Jadi kita mesti paham, dia bukan nunggu mati baru jadi kurban. Tapi sepanjang kehidupan Kristus di muka bumi, dia adalah sang kurban. Dia pemberian dari Allah, pemberian diri Allah kepada ciptaan, kepada manusia. Ya, semoga ini bisa menjelaskan. Nanti kalau enggak jelas, silakan tanya ke Pak Benny atau Gembala Komselnya. Kemudian hari ini ya kita masih sekitar rekonsiliasi, dan kalau saudara suka judul, ini judulnya. Reconciliation, it's a must. Ya. Apa kira-kira terjemahannya? Kalau yang ya bahasa apa namanya ilmiahnya, rekonsiliasi, ya itu harus itu gitu kan. Tapi saya suka milih terjemahan ini. Rekonsiliasi harga mati, katakan. Rekonsiliasi harga mati ya, bukan cuma NKRI, tapi rekonsiliasi adalah harga mati. Dari mana ini saya dapat inspirasi? Ini dari Suara Gembala. Beberapa waktu lalu Pak Arifin menyampaikan begini. Upayakan rekonsiliasi berapapun harganya. Masih ingat ya, itu Suara Gembala kira-kira minggu pertama atau kedua saya lupa. Jadi upayakan rekonsiliasi berapapun harganya. Beliau mencontohkan begini, gara-gara nggak ada rekonsiliasi yang benar, yang baik, dampaknya itu panjang. Jadi hari ini kalau antara keturunan Ishak dan keturunan Ismail seringkali ribut. Ya, di Timur Tengah itu sampai dan Abraham juga punya satu istri lagi di masa tuanya. Setelah Sarah mati, dia ambil istri lagi namanya Ketura dan dia punya banyak anak. Jadi dari Sarah anaknya satu, dari dari Hagar satu, dari Ketura anaknya banyak. Dan ini yang jadi masalah. Dari keturunan-keturunan Ketura ini keluarlah bangsa Midian di antara. Kalau Midian saudara tahu, Midian itu yang di zaman hakim-hakim Gideon itu yang mengintimidasi orang Israel sehingga orang Israel menjadi miskin, menjadi terdesak, menjadi dalam keadaan yang enggak baik. Ya, jadi gara-gara rekonsiliasi yang enggak jalan di masa Abraham itu mendamaikan semua anak-anaknya, akibatnya sampai sekarang kita lihat. Dan kalau ribut di Timur Tengah itu sekali lagi bukan masalah
agama. Jadi saudara jangan merasa terpancing, ini save itu, ya wis jangan dinaikkan lah. Karena itu masalahnya politik sungguh-sungguh, asli politik, bukan agama. Mereka enggak datang untuk membawa agama tertentu berperang, enggak. Di dalam khotbah di bukit, Yesus pernah bilang begini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dan kita adalah anak-anak Allah. Boleh tahu siapa yang anak Allah? Anak Allah. Jadi saudara adalah pembawa damai. Jangan jadi tukang kompor. Ya, harus membawa damai. Itu bagian kita. Kalau saudara tukang kompor, sudah berhenti jadi anak-anak Allah. Ya. Kita enggak memprovokasi siapapun. Dan di dalam surat Roma, Rasul Paulus tulis juga demikian. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Konteks ayat ini sebetulnya apa sih? Kok tiba-tiba ngomong sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ya. Kalau kita tidak diperdamaikan dulu dengan Allah, kita nggak bisa berdamai dengan semua orang. Dan kita adalah, naturnya manusia ini sukanya bales. Udahlah, bisa saudara mengaku atau enggak, itu naturnya bales. Bahkan suami istri bales. Ya. Saudara, kakak adik juga bales. Entah balasannya seperti apa, pokoknya ketika dia dijahati, dia balas. Tapi coba kita lihat konteksnya di dalam ayat berikutnya. Saudara bisa buka Alkitab saudara, karena saya nggak catat di sini. Dari lanjutannya dari ini, ayat 19, sudah dibuka semua? Atau ada yang nggak bawa Alkitab? Saya akan baca ayat 19, nanti saudara 20 dan 21 kita baca bersama. Ya. Jadi dari Roma 12 ayat 19 katakan begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Silakan 20. Kita baca bersama 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini konteksnya ketika kita diminta berdamai, kita bisa memberi Allah untuk membalas. Jadi ketika Allah yang membalas, itu adalah pembalasan yang sangat-sangat adil. Karena seringkali Pak Gembala pernah bilang kan, kita ini tidak bisa 100% benar dengan siapapun. Dan kita juga tidak bisa ngomong orang lain yang salah sama kita tuh 100% salah. Itu tidak ada. Di dalam hidup kita juga ada, kadang ada benar, ada salahnya, namanya kita yang manusia. Ya. Jadi kalau kita bilang kita adalah satu keluarga, ayo kita lakukan rekonsiliasi, itu harga mati. Bagaimanapun caranya harus rekonsiliasi. Karena hanya di dalam keluarga kita punya istilahnya, kok saya dengar ada istilah ruang salah gitu ya. Jadi kita boleh bersalah dan diampuni itu cuma di dalam keluarga yang mutlak ada. Semoga dalam keluarga kita juga ada itu rekonsiliasi harga mati, semuanya bisa diberesin dalam keluarga. Saudara bisa bayangkan kalau dalam satu keluarga, bapak, ibu, anak, atau mungkin ada kalau diperbesar lagi ada kakek, nenek, tante, om gitu kan, enggak ada rekonsiliasi, enggak ada saling mengampuni. Apa yang terjadi di keluarga itu? Ribut aja.
setiap hari, bahkan bukan cuma ribut, mereka mungkin bisa kabur-kaburan ya ketika salah, kemudian ayahnya memarahi, yang ada bukan rekonsiliasi atau dia bertobat tapi kabur, minggat gitu kan. Itu bukan keluarga. Saya pikir kita juga dalam keluarga, kita ini selalu punya pengampunan, ada memaafkan. Ya. Dan saya pikir kita semua keluarga lah. Ada yang bukan dari keluarga, boleh angkat tangan? Yang enggak dilahirkan dari mamanya, mungkin dari menetas atau stek atau gimana itu? Enggak ada ya. Jadi kita semua dilahirkan dari keluarga. Dan kalau saya boleh cerita keluarga, pesan bahwa ada kata saudara, sesama saudara harus rukun. Itu pesan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Itu saya dengar dari nenek saya, dari mak saya. Jadi zaman dulu masih kecil itu, ya kita namanya, saya punya saudara, ketika itu masih ada saudaranya 2, adik saya 2. Ya namanya saudara selalu ada aja lah, rebutan inilah, rebutan itu ya. Dan mak saya selalu bilang, saudara itu harus rukun. Coba kamu tanya itu sama saudaranya mak itu, ketika itu masih hidup semua mereka. Apa kita bertengkar sampai setua ini? Kita enggak ribut. Padahal mereka ini juga dibesarkan dari keluarga yang belum kenal Tuhan Yesus. Ya karena nenek saya itu kan baru menjadi Kristen setelah mama saya jadi Kristen dulu, baru nenek saya ikut jadi Kristen. Dan mereka, mak saya bilang, itu penting, keluarga itu harus rukun. Dan itu pun yang saya lanjutkan kepada anak-anak saya, bagaimana dari kecil pun briefingnya, saudara harus rukun. Tapi namanya anak-anak ya, kadang mereka bertengkar ribut. Dan kita sebagai orang tua bilang, ayo minta maaf. Ada David sama Daniel kan, ayo David, Koko yang benar, adik yang salah ini. Coba Daniel minta maaf. Go minta maaf go. Dan sebaliknya, ketika David yang salah, Dek minta maaf ya Koko. Oke. Tapi nggak berhenti di situ. Gimana? Saya atau kami harus membuktikan bahwa ini minta maafnya tulus dan ada rekonsiliasi. Maka caranya adalah saya suruh yang memaafkan itu untuk berdoa memberkati yang minta maaf. Dan itu biasanya nyantol. Ketika dia yang katakanlah dia jadi korban gitu kan, dia kan harus mendoakan pelakunya yang salah. Dia berdoanya, Tuhan berkati adik, berkati Koko, berkati gitu aja. Dia ngomongnya enggak bisa sungguh-sungguh dengan lancar untuk memaafkan. Jadi dari situ kita tahu, oh ini belum tuntas memaafkan. Maka kita bilang ya, ayo harus memaafkan sungguh-sungguh. Dan itu selalu kita ulang dan itu sangat berguna ya. Apalagi ketika sekarang saya dan keluar dengan istri saya ada di sini, di Jember. Anak-anak saya satu di Surabaya, satu di Jakarta. Dan anak laki-laki lagi, itu yang paling susah kalau anak laki-laki dihubungi. Kadang enggak diangkat, kadang apa, tapi dengan value-value yang kita tanamkan, itu mereka membuat bisa berkomunikasi dengan baik. Apalagi ketika semakin jauh, telepon ini kan kadang ada yang malas gitu kan. Ada orang tertentu, anak saya yang kecil itu, kalau diajak telepon malas. Jadi dia enggak senang ngobrol lama di telepon, dia senangnya kalau ketemu muka gitu, ngobrolnya banyak, panjang lebar cerita segala macam gitu. Nah sementara yang besar, kalau di telepon dia bisa cerita panjang lebar, khususnya sama mamanya. Dia cerita apa aja. Tapi kalau ketemu muka, dia enggak banyak omong. Ya itu namanya anak-anak ya. Jadi
orang di luar Kristus pun tahu kok bahwa kerukunan itu penting. Kerukunan itu dalam keluarga itu penting. Jadi tidak ada yang harus dipertahankan ketika dia benar ataupun ketika dia dalam posisi yang salah, itu harus dia tetap menjadi satu keluarga, menjadi satu saudara. Ini value yang penting dalam kehidupan kita. Ada pantun lagi nih, pantun ya. Jangan tidur, ini mesti ada yang tidur ini. Ada kelapa, ada sukun. Nah, sama keluarga harus rukun. Nah itu ya, jadi kalau sama keluarga harus rukun. Nah dengan orang tua, kalau keluarga ini kan ada sesama anak, ada orang tua dengan anak. Ini kalau orang tua ya biasanya pasti mengampuni, biasanya. Tapi berapa banyak kita juga saya pernah lihat berita di koran, iklan gitu ya, putus hubungan keluarga. Jadi ayahnya memutus hubungan keluarga dengan anaknya. Artinya kalau sudah kayak gitu ya sudah, dia enggak tahu kemana, terserah mau ngapain, enggak tahu dan enggak mau tahu keluarganya. Nah itu bukan value kekristenan. Tetapi juga kadang terjadi anak-anak yang sakit hati dengan orang tuanya. Ya, kenapa? Karena mungkin pengasuhan, pendidikan terlalu keras. Dan orang-orang yang seumur saya ini biasanya kita punya orang tua yang agak-agak keras. Ya, saudara, karena kita maklum lah, kita ini generasi X ya. Sementara orang tua kita adalah baby boomers. Dan mereka taunya adalah kalau salah harus dihukum. Karena kalau enggak dihukum, dia enggak kapok. Ya, makanya selalu kalau sambil mukul bilang, ayo kapok enggak? Ayo kapok enggak? Dan yang saya lucu kadang-kadang zaman sekarang bilang, jadi kalau orang Jawa itu suka ngujo itu apa ya? Apa nih bahasa ini? Membuat, jadi kata-katanya itu berkebalian gitu loh. Disuruh kesalahan itu suruh ngulangi lagi. Ayo, kamu mau main lagi? Kamu mau main lagi? Loh, kan harusnya dia bilang jangan main lagi. Tapi yang dibilang kan, ayo, kamu mau main lagi? Lah, kan nyuruh main lagi. Itu kan kadang sama anak-anak yang generasi yang sekarang kadang jadi aneh lah. Saya sebagai generasi X ketika menghadapi anak-anak generasi Z ini ya nggak bisa cara itu. Nanti kalau cara itu saya mesti diketawain. Loh katanya nggak boleh lah, kok aku disuruh loh. Loh katanya nggak boleh, kok suruh ngulangi lagi. Ya itu jadi anak-anak zaman dahulu itu memang, dan kita banyak mendengar, oh anak zaman dulu itu kalau dipukul, didisiplin tuh enggak ngamuan. Yo, siapa yang bilang? Ada juga yang ngamuan. Tapi memang zaman yang anak sekarang, generasi Z, itu lebih susah untuk mengajar atau mendidik dengan kekerasan. Dan memang sudah enggak boleh mestinya. Karena dulu memang kalau ketika saya sudah agak besar, sudah SMA gitu, saya nanya, "Mah, kenapa sih kok kok suka aku dipukul gitu, kok salah kok titik-titik dipukul, dikit-dikit dipukul gitu, kenapa?" Loh, Alkitab kan ngajar gitu. Ya kalau saudara lihat itu ada, saya tulis enggak ya? Oh enggak. Jadi di Amsal dia bilang, di Amsal 23:13 bilang begini, "Janganlah segan-segan mendidik anakmu, jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati." Bah, iki cilaka. Itu yang dipakai ayatnya, padahal itu kan bukan itu konteksnya. Ya, konteksnya bukan. Loh, kalau sekarang kalau mukul dengan rotan ya tidak akan mati. Iya memang. Tapi menimbulkan sakit hati kadang-kadang di dalam hati. Saya pernah ya sekalipun saya sudah mengerti kebenaran, tapi saya pernah salah dalam mendidik anak saya ketika David masih kecil.
apa itu ya? Dulu kan kartu SIM card itu masih mahal ya. Saya buka SIM card mau ngambil baterai, ganti baterai, saya taruh, kemudian itu kan di kasur. David lompat-lompat, itu masih umur 3-4 tahun. SIM cardnya hilang, lompat, tahu kemana. Marah saya. Terus saya, ya karena saya tetap tahu dasarnya, oh nggak boleh mukul yang lain, yang boleh dipukul cuma pantat sama kaki. Saya pukul pakai hanger plastik ya. Hanger tuh ya saya pukuli sampai hangernya itu patah sampai jadi pendek gitu. Salah atau betul tuh? Salah. Jadi kata istri saya, kamu nih ngebuki anakmu kok digebuki kayak ada dendam gitu loh. Ya saya bilang ya karena itu SIM card mahal ketika itu. Jadi kenapa? Nah, ya itu bahwa ternyata mendidik, mengajar, bahkan memukul boleh tapi dengan aturan. Dengan aturan. Tadi sudah saya ikut aturan pertamanya. Cuma boleh kaki dan pantat. Tapi saya lupa aturannya. Ojo akeh itulah. Ya. Akhirnya setelah itu ya kita sepakati. Kalau ada kesalahan, papa akan pukul pakai ada rotan kecil gitu. Tapi dengan hitungan, enggak lagi ngawur. Jadi dikasih tahu, David, kamu salah. Salahnya ini. Ya apa? Kamu dihukum pukulan 3 kali. Tes, selesai. Jadi enggak ada emosi, enggak ada dendam ya. Kalau yang tadi cerita pertama itu ya kayaknya ada emosi, dendam ya karena apa? Marah gara-gara itu. Kemudian kadang-kadang nawar mereka. Jangan 3 Pak, 2 aja. Oh iya wis. Oke 2, tes selesai. Dan itu yang saya lakukan. Jadi ya itu jadi kenangan ya. Dan dengan peristiwa yang sampai saya dipukul hanger itu, dia kepahitan loh sama saya. Taunya dari mana? Kan istri saya juga ngajar sekolah minggu di Bali ketika itu kan. Kalau ada ruang kesaksian gitu kan, sharing, maju David. Yang diceritakan itu lagi. Dia dipukuli papanya dengan ekspresi yang sedih gitu kan. Wah, ini berarti dia masih belum memaafkan. Padahal ya sudah dimaafkan, iya, tapi tetap belum. Itu sampai bertahun-tahun. Kayaknya itu, padahal itu peristiwa berarti kita kira umur 4 tahun ya. Itu baru beres kira-kira umur 10 tahun, 6 tahun. Setelah itu baru dia bisa bercerita tanpa nangis. Bercerita dengan biasa, dengan ketawa, ya aku dulu dipukul papa kayak gini dengan santai. Nah, kita tahu berarti dia sudah mengampuni, memaafkan papanya. Nah, gereja lokal ini adalah satu keluarga. Siapa yang setuju? Setuju ya? Gereja lokal ini keluarga. Dan di dalam keluarga tadi saya katakan harus ada saling memaafkan, saling mengampuni. Ini kebablasan. Nah, ya. Kolose 3:13 mengatakan demikian. Jadi kalau dalam tema minggu ini adalah bring peace in your family, membawa kedamaian di dalam keluarga. Itu aspek pertama adalah forgiving. Jadi Kolose mengatakan begini, kalian, ini dari bahasa Indonesia sehari-hari ya, mungkin saudara Alkitabnya enggak ada, enggak apa-apa. Kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni. Kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain, Tuhan dengan senang, jadi kalian harus sabar satu sama lain dan saling mengampuni kalau ada yang menaruh dendam terhadap yang lain. Ya, itu kalimat pertamanya. Kemudian Tuhan dengan senang hati mengampuni kalian. Jadi kalian pun harus mau mengampuni satu sama lain. Dan yang terpenting ialah kalian harus saling mengasihi. Sebab itulah yang menyatu padukan saudara-saudara semuanya sehingga menjadi sempurna. Ini aspek pertama, kita harus mengampuni. Dan doa Bapa kami pun ada kalimat, dan ampunilah kami seperti kami
sudah mengampuni. Jadi kalau belum mengampuni jangan berdoa itu, karena tidak didengar sama Tuhan. Jadi katakannya harus ampunilah kami karena kami sudah, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan tadi disinggung oleh Bapak Gembala Senior bahwa di dalam kerukunan di Mazmur 133 itu ada berkat, ada hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jadi betapa pentingnya hidup memaafkan, saling memaafkan. Kalau ada yang salah bisa datang minta maaf dan yang disalahi juga bisa memaafkan. Dan pengampunan ini kita bisa lihat jelas di dalam perumpamaan anak yang hilang. Ya, saudara mungkin pernah dengar tentang ayat ini, bagaimana si bungsu minta bagiannya sebelum ayahnya meninggal kan. Dia setelah ambil bagiannya, terus dikatakan dia pergi meninggalkan keluarga itu. Dan kemudian mereka si bungsu ini hidupnya berfoya-foya, terus jatuh miskin. Dan di tempat perantauan dia kelaparan dan sengsara sampai minta makanan babi pun enggak dikasih. Dan kita tahu kemudian ceritanya adalah si bungsu kembali ke ayahnya karena dia bilang di rumah bapakku banyak makanan, di rumah bapakku, dan dia berarti dia tahu pasti bapaknya pasti mengampuninya. Ya, cuma kenapa kok di ayat 20 dia bilang, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ada beberapa pendapat yang mengatakan, kalau anak harus kembali, iya. Anak harus kembali, iya. Tapi dalam konteks ini, saya mendapatkan pemahaman, kenapa bapaknya ini kok membiarkan anaknya dalam keadaan susah segala macam. Jangan lupa, zaman itu belum ada WA, belum ada telepon, ya. Jadi ketika anaknya ini ngalami apapun terjadi, bahkan mungkin sampai meninggal, dia nggak tahu. Sama seperti Yakub ketika Yusuf diberitakan dia dimakan binatang buas, jubahnya yang maha indah dibawa ke ayahnya dan ditunjukkan bahwa ini loh darahnya, padahal itu darah domba, darah kambing domba. Harapannya Yakub benar-benar ya sudah mati, wis tidak ada. Padahal si Yusuf dijual terus sampai ke Mesir sampai jadi raja muda. Jadi ketika Yakub ini bisa bertemu dengan Yusuf, itu adalah ya seperti dikatakan ini, anakmu yang telah mati hidup kembali. Seolah-olah dia mengatakan ini orang ini sudah mati, tak anggap mati, tapi sekarang aku ketemu, hidup kembali. Ya, itu semacam ini dan dikatakan. Tapi saya punya pemahaman begini, andai kata zaman ini sudah zaman sekarang, ya, peristiwa ini zaman sekarang, saya yakin papanya akan buka Facebook, buka Instagram apapun, dia akan cari tahu anaknya ini ada di mana gitu. Ya kan? Dia akan cari tahu, sopo temannya anakku ya. Oh, si A, si B, teman-teman dolannya mungkin dia tahu. Kamu tahu tak? Arif ini di mana dia? Karena ketika kita melihat, ketika ia masih jauh, jadi ayahnya ini di rumah, dia melihat dari kejauhan. Zaman dulu memang kalau jauh itu ya benar-benar jauh dan bisa kelihatan ya, karena belum ada banyak gedung ya. Kata-kata jauh ini sedikit membuat trauma bagi saya. Oh, dekat dan jauh ini sedikit membuat trauma. Jadi saya pernah ketika masih SMA itu, ya berpetualang ya, naik ke gunung, ke Prigen ya, yang tahu Prigen. Kan kita enggak bisa ngukur tuh berapa jauhnya. Kita tanya warga itu, Pak, Prigen sudah masih jauh Pak? Oh, mboten nak,
Parak itu dekat. Dekat nih itu loh kelihatan. Astaga. Ya kan gunungnya kelihatan terus. Ya sudah dijalani dapat setengah jam. Pak masih jauh. Oh deket Pak kelihatan tuh loh. Nah repot kan. Padahal itu jaraknya ternyata 11 kilo. Naik dari bawah. Mereka bilang enaknya, oh itu deket itu loh kelihatan. Ya kan kita pernah dengar gitu kan. Kalau tanya sama orang desa gitu. Ini masih jauh Pak. Oh enggak kelihatan loh. Itu loh tikungan. Waduh tikungannya waduh. Ya, jadi tapi ketika ini Alkitab bilang ketika ia masih jauh ayahnya melihatnya lalu tergeraklah belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan. Saya yakin kalau ayahnya ini ketemu alamatnya si bungsu ini, terus dia tahu beritanya, ternyata si bungsu ini jadi kere ini. Berangkat dia ke tempat kota itu. Cuma kan ini ketika ini peristiwa kan enggak ada. Ya dia cuma melihat dari jauh dia langsung berlari mendapatkan. Itu artinya betapa kerinduannya dia ketika melihat anaknya pulang. Ya. Dan anaknya pasti bukan kelihatan gagah seperti waktu berangkat. Waktu berangkat dia mungkin gagah masih naik mungkin bawa Mercy segala macam. Pulangnya jalan kaki sambil loyo, mungkin celananya sudah sobek-sobek. Tapi ayahnya mengenali dia dan ayahnya berlari mendapatkan dia. Jadi artinya apa? Ya betul, anak yang terhilang harus pulang. Tapi apakah kita ketika ia masih jauh, ayahnya melihatnya, kita berlari mendapatkan dia. Itu. Jadi sebagai kita keluarga dalam gereja Tuhan, mari kita bersama orang-orang yang kita ampuni, kita terbuka, kita bisa memberikan pemaafan, pengampunan, dan ketika kita melihat dia masih jauh, kita berlari mendapatkan dia untuk bisa mengampuni dia. Dan memang kerinduan pulang dari si bungsu, itu disambut dengan respon penerimaan dari sang bapak. Terjadi rekonsiliasi. Jadi dari pengampunan terjadi rekonsiliasi. Terus apa yang kedua? Ini ada yang kedua. Jadi aspek kedua adalah rekonsiliasinya sendiri. Ya, rekonsiliasi dalam arti adalah kalau kita baca ayatnya dari Matius. Nah, ini Matius ya. Matius 5 ayat 23 sampai 24. Oleh sebab itu kalau salah seorang di antara kalian sedang mempersembahkan pemberiannya kepada Allah, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya, hendaklah ia meninggalkan dahulu persembahannya itu di hadapan mezbah lalu pergi berdamai dengan orang itu. Sesudah itu dapatlah ia kembali dan mempersembahkan pemberiannya kepada Allah. Saya mendapatkan dari ayat ini saya mendapatkan kesan begini. Tuhan itu mau dikalahkan. Jadi persembahan, saudara mau mempersembahkan pemberian kepada Allah, kemudian teringat bahwa ada orang yang sakit hati kepadanya, jadi kepada saya misalnya, Tuhan itu mau. Jangan sih mempersembahkan. Baikan dulu sana, baikan dulu. Kalau sudah baikan, balio, baru persembahkan korban. Jadi Tuhan aja sampai seperti itu. Kalau saya renungkan ayat ini, bahwa berdamai rekonsiliasi itu bagi Tuhan lebih prioritas. Dia mengingat bagaimana dia mengirim putranya yang tunggal ke dunia itu juga untuk rekonsiliasi. Jadi betapa Tuhan menaruh tinggi rekonsiliasi dibandingkan persembahan, dibandingkan ibadah-ibadah kita. Jadi kalau ada orang yang sakit, ini jadi ceritanya gini, lalu teringat bahwa ada orang yang sakit hati terhadapnya. Jadi gini, saya mungkin salah kepada Pak Adi sakit hati pada saya, kemudian saya enggak tahu kan awalnya, tapi kemudian ada yang cerita sama saya, oh Pak Adi sakit hati loh Pak, sama kamu Pak. Nah, dikatakan saya harus, kalau saya beribadah mempersembahkan, saya harus pergi meninggalkan persembahan, saya harus berbaikan dulu sama Pak Adi. Saya untuk
saya minta maaf, dan Pak Adi tadi bersiap untuk mengampuni, terjadi rekonsiliasi. Jadi ini keluarga yang Tuhan mau. Biarlah melalui ayat ini kita diberi pemahaman bahwa bolehlah kita sudah mengampuni, kita mengabaikan atau memaafkan dosa orang lain, kesalahan orang lain, boleh, dan itu harus. Tapi awas juga dengan, kalau ada orang yang masih sakit hati pada kita, temui, perbaiki hubungan sebelum mempersembahkan persembahan. Jadi ada dua hal tadi, ada forgiving dan ada reconcile. Saya minta main musik, ya. Sehingga dengan kata lain, kalau masih ada ganjelan, Tuhan Yesus ini bilang, ini kan khotbah di bukit. Kalau masih ada ganjelan, wis ojo ibadah sih, rekonsiliasi sih. Itu yang penting. Ya, supaya kita menjadi warga kerajaan Allah yang sungguh-sungguh mempraktekkan kebenaran firman. Ya. Dan kalau kita yang bersalah, ya kita juga dengan segera minta ampun, minta maaf. Ada dua hal yang pagi hari ini kita pelajari. Saya minta yang leader untuk naik. Bahwa kita perlu menerapkan bagaimana kita mengampuni, tapi kita juga minta ampun. Sehingga ada orang yang sakit hati sama kita datang. Saya minta maaf. Dan rekonsiliasi boleh terjadi. Jangan sampai terus kemudian kita tetap ngeyel nih, pokoknya aku beribadah sama Tuhan, pokoknya persembahkan. Tapi Tuhan dari surga lihat, wes ojo se, rekonsiliasi se. Jadi Tuhan nggak mau lihat dulu persembahan kita, sampai kata rekonsiliasi, nggak baru tak delok neh. Sorry yang luar pulau ya, sampai dia rekonsiliasi baru saya akan lihat lagi persembahannya. Ya, jadi itu adalah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Ada dua hal. Ya. Nah ini sebagai ayat yang terakhir saya ingatkan lagi, ini dalam Roma 12 dengan bahasa Indonesia sehari-hari. Ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Dari pihakmu berusahalah sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Kita gantimu dengan saya. Dari pihak saya berusaha sedapat mungkin untuk hidup damai dengan semua orang. Ya, taruh Alkitab saudara. Kita teduhkan hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku. Kita akan selidiki hati kita, apakah kita sungguh mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan kebenaran firman-Nya. Baik itu mengampuni maupun membereskan ganjalan, itu ada di pihak kita. Kita yang akan punya peran untuk melakukannya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi. Tutup mata saudara, renungkan kata-kata dari lagu ini. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Katakan, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat Kau yang melihat hati kami. Apakah kami mau berrekonsiliasi kepada orang lain? sungguh mengasihimu, Yesus. Kami mau jujur di hadapan-Mu Tuhan. Yang Maha Tahu Kami akan membereskan semua ganjalan. dan Kami juga mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. tak ada yang tersembunyi bagi. Karena kami melihat Lagu
kebaikan-Mu kami melihat. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Kata sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku. Biar singer yang menyanyikan lagu ini dengan setengah suara, Apakah ku kita akan berdoa. mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu Dengan setengah suara aja. dan menilai. Kita akan berdoa jemaat. Tuhan, pagi hari ini kami mendengar kebenaran firman-Mu. Hidup kami terbuka untuk kami mengampuni kalau ada orang bersalah kepada kami, Tuhan. Tapi bukan hanya sekadar mengampuni, tapi kami juga mau kembali berrekonsiliasi dengan orang itu. Sebagaimana kami sebelumnya sudah pernah bekerja sama, sudah pernah menjadi teman yang baik, menjadi teman sekerja yang baik. Kami mau kembali, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Biar melalui kebenaran firman-Mu kami mau berjanji bahwa hidup kami akan bersedia berrekonsiliasi dengan orang lain, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Dalam nama Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari olahraga bersama. Hari ini jam 3 sore di Gor Gajah Mada. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan. Gempita Rock Jember 2025. Di tahun ini kita akan membagikan 85 paket dengan masing-masing paket bernilai Rp100.000. Bagi saudara yang berminat untuk turut berpartisipasi dalam dana, Anda dapat transfer ke rekening BCA atas nama GB Rock Jember 0247777311. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Beni Kristanto. Ibadah Jumat Agung dan Paskah akan diadakan pada tanggal 18 dan 20 April 2025.
Mari kita siapkan hati untuk mengenang pengorbanan Yesus di kayu salib dan merayakan kebangkitannya yang membawa kemenangan bagi kita semua. Shalom semuanya. Shalom. Yang siap menghidupi dan terus menghidupi rekonsiliasi, katakan haleluya. Baik, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman tambahan. Yang pertama, untuk Rock Sport sore ini ditiadakan. Rock Sport yang sedianya jam 3 sore setiap hari Minggu ditiadakan karena kita akan siang ini jam 12 di Jember Rock Center di rumah kami. Kita akan melakukan membungkus bingkisan yang akan kita bagi di dalam gempita yang akan diadakan di hari Selasa tanggal 25 Maret. Jadi hari ini nanti jam 12 bagi saudara kasih dalam Tuhan yang bersedia dan berkenan juga dapat dalam soal waktu, saudara mari bergabung untuk sama-sama kita membungkus bingkisan ini, karena untuk yang kali ini ada beberapa item yang kita kemudian bungkus sendiri. Salah satunya itu gula pasir, saudara. Kenapa kita lakukan ini? Karena memang dengan kenaikan harga, nah kita berusaha untuk menekan bagaimana kita seminim mungkin, yang ini bisa kita kerjakan. Jadi lumayan saudara, per bungkusnya itu bisa selisih 1.500, nah dikalikan 85 packs saudara, itu lumayan ya. Jadi kalau bisa itemnya kita bisa tambah lagi dan memang akhirnya ditambah dari kalau nggak salah 6 akhirnya jadi 7 item kalau nggak salah begitu. Jadi jam 12 siang dibuka kesempatan bagi saudara yang berkenan dan dapat ikut untuk proses membungkus dari bingkisan gempita kita. Saudara juga diperbolehkan kalau ada yang mau bawa snack atau gorengan atau juga buah ya, buah semangka, buah duku, buah duren boleh enggak? Nanti kalau buah duren datang enggak jadi bungkus, saya percaya. Oh, durennya yang dibungkus ya. Kemudian jadi saudara yang ikut bungkus ini diharapkan udah makan siang dari rumah masing-masing. Oke, saya menyampaikan update taburan dari gempita kita. Saudara boleh tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, tepuk tangan aja saudara ya. Nah sampai hari ini donasi dari taburan gempita kita terkumpul sebanyak 6,9 juta rupiah. Ya, masih terbuka, masih boleh enggak menabur? Harus ya, itu tadi harga mati. Ya, itu Mas, saudara ya. Ya dari 8,5 juta, ayo masih terbuka kesempatan untuk saudara menabur. Kemudian ada lagi hari Selasa ya. Hari Selasa bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengikuti gempita diharapkan untuk mendaftar kepada Pak Beni. Sebab kita bisa mengetahui berapa jumlah personil, dengan kemudian kita akan memang berkolaborasi dengan My Home Indonesia dan juga GBI Perwil 8 ya.
hampir salah ngomong Perwil 7 saudara ya, Perwil 8 ya. Jadi saudara yang ingin mengikuti jam 2 siang berkumpul di rumah saya di Gunung Batu D12. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang jemaat Rock Jember yang ingin mengikuti dalam proses pembagian saudara ya, harus mendaftar supaya kami dapat mengetahui jumlah personil yang akan mengikuti. Begitu. Pengumuman tambahan, Tuhan Yesus memberkati, terus semangat melayani, semangat menabur, semangat terus menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Gembala dan seluruh keluarga besar Rock Jember mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kepada Saudari Sena Asterina dimohon untuk berdiri. Welcome to the kingdom. Kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Aku anak raja, aku anak raja, aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah. Saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Mari semua jemaat ulurkan tanganmu mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, mendukung apa yang orang tua doakan bagi putra-putrinya Tuhan. Kami percaya Tuhan, mereka adalah anak-anak pilihan yang daripada Engkau Tuhan. Engkau memperlengkapi anak-anak kami dengan hikmat, dengan pengetahuan, sehingga di sekolah mereka menjadi yang terbaik, menjadi bintang Tuhan, untuk nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Lindungi sertai mereka Tuhan, baik keluar masuknya, baik waktu mereka ada di lingkungan sekolah, bermain, semuanya Tuhan. Engkau yang melindungi menyertai Tuhan. Hikmat yang di atas rata-rata ada di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan terima kasih Tuhan buat rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita, buat segala sesuatunya yang terbaik yang daripada-Mu memenuhi hidup anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita akhiri ibadah pagi hari ini dengan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kawasannya untuk selamanya, kasih dan setia tak hilang daripada-Mu. Kawasannya untuk selamanya, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kawasannya untuk selama-lama, kasih setia-Mu Tuhan. Untuk selamanya, kasih dan setia tak hilang daripada-Mu. Kawasannya untuk selamanya, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Kawasannya untuk selamanya, kasih dan setia tak hilang daripada-Mu. Kawasannya untuk selamanya, segala puji dan hormat hanya bagi-Mu. Segala puji dan hormat hanya bagi-Mu.
akhir ibadah ini kami percaya Tuhan yang sudah sembuhkan kami, Tuhan yang sudah pulihkan kami. Kami percaya kami pulang dengan membawa kemenangan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap persembahan yang diberikan di tempat ini, buat gembita, buat persembahan-persembahan yang dikembalikan di tempat ini. Kami percaya, kami menabur dengan sukacita, karena kami tahu Tuhan yang sudah memberkati hidup kami. Mari kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, warga kerajaan Allah, pulanglah dan bawalah anugerah Tuhan yang melimpah turun atasmu. Dia yang menyertai engkau, Dia yang memimpin engkau, sehingga apa yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Kekuatan Allah yang melimpah-limpah menyertai engkau, sehingga kekuatan Allah ini yang membuat engkau terus maju dan tidak menjadi mundur. Engkau yang terus naik dan tidak menjadi turun, karena kekuatan Allah yang menyertai engkau. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun saudara berada, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, Putranya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang diberkati berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.